estetik boleh, cantik boleh, tapi yang utama itu sehatnya. Jadi panas ya. Oke guys, abis party jangan was-was doang ya. Membahas seputar kesehatan gigi di masyarakat, Dikemas secara ringan dan santai, informatif dan edukatif, berdasarkan pengalaman dan realita di praktek dokter gigi. Bersama saya Dr. Gigi Indra Wangsa dan saya Dr. Gimo Renata di Tanya Tanya Dokter Dokter Gigi. Lapaknya anggar. Hei, ada apa sih? Ini lapak Tanya Dokter Gigi nggak sih? Oh iya ya, kok kita di sini kayaknya udah prepare deh. Tapi belum datang dokter. Pura-pura jadi doain udah. Oh iya. Aduh, sampai aku. Ayo. Aku jadi doain ya. Oke, aku jadi. Kita bakal doain. Semoga doain tidak lihat. Aduh, aku udah siap banget nih. Kurang cetar coba. Iya. Oke aja. Oh, pakai kumis nggak sih? Pakai kumis. Lakban. Aku udah dongoran banget nggak sih? Dengan kata-katanya. Udah. Oke, nah, udah doain banget belum nih? Udah doain banget dan aku udah dongoran banget. Oke. Aku udah dongoran banget. Ya, harus anggun. Harus lucu. Let's go. Kembali lagi di channel Tanya Nggak gitu banget ya. Kembali lagi di channel Tanya Dokter Gigi. Oke, hari ini kita mau bahas apa nih dok? Boleh nggak sih? Gitu aja. Udah dengerin banget. Waduh. Kayak kenal ya tuh ya. Bagaimana? Dok. Ayo dok, sini dok, lihat dok. Aduh, bagaimana ini? Ini segmen siapa ya? Kenapa kalian take over sih? Aduh, gimana nih? Gimana mau kita ajak aja mereka itu. Ayo. Oke deh. Ya sudah. Aduh, aduh. Kegak. Gimana nih? Tapi udah mirip belum dok? Mirip banget tapi kan ini enggak sih ya, ini lebay. Udah lebih kenal. Oke. Boleh nggak sih? Oke deh, kita ajak mereka ya dok ya. Ya, kita collab aja nih. Jadi panas ya. Jadi kursi panas ya. Kursi panas tiba-tiba. Oke, sekarang kita ajak tim dari segmen Wow, Worst or What. Jadi ada mereka. Ya. Ada Audrey sama Dira ya. Oke, gimana nih kesan kalian bawain konten tentang gigi ini? Wah, kita diinterogasi. Beban nggak sih kalian? Beban nggak sih? Rasanya udah gimana? Udah duduk di sini soalnya. Tapi yang kalian suka tanya dokter Audrey. Iya. Bukan ya guys. Jadi kita disclaimer dulu di sini gitu. Ya kita tanya-tanya gimana kesan-kesan sebagai yang memberikan informasi perwakilan dari klinik Smare di Bali, memberikan informasi seputar kesehatan gigi dan mulut. Ya, gitu ya. Beban ada ya pasti. Apalagi kalau kita takut salah ngasih informasi ya. Kan kita bukan spesialis apa-apa, kita bukan dokter gigi nih, kita nih cuma konten kreator nih gitu kan. Ya. Tapi sebelum itu kita kadang udah ditanya gimana nih materinya sudah oke apa belum? Gimana? Gitu Selalu ya. kita ACC dulu ya untuk karena tujuan kita, goals kita adalah kita membantu masyarakat untuk mulai aware tentang kesehatan gigi ya. Apapun isunya di luar, salah kaprahnya, kita mau luruskan dengan genre anak muda gitu kan ya. At least satu, kita udah punya niat baik nih, mau membantu share information ke masyarakat. Yang kedua, supaya informasi itu ya, yang salah kaprah itu kita pelan-pelan luruskan gitu kan. Gak apa-apa.
Iya. Karena menjaga kesehatan gigi adalah hal yang penting banget ya. Iya, Jadi betul. bahkan menjadi salah satu prioritas bagian dari gaya hidup yang sehat. Ya. Dan setelah bawain konten-konten ini kita jadi banyak tahu informasi yang kita sebelumnya nggak tahu ya deh. Betul. Cuma ini banyak informasi yang beredar di internet, di sosial media itu, ya kita harus pintar-pintar juga. Kalau informasinya itu berguna ya syukur ya, tapi kalau informasinya itu menyesatkan ya bahaya, ya kan? Jadi bukannya membuat gigi sehat, justru malah berdampak buruk dok Iya. sama kesehatan gigi dan bahkan bisa menyebabkan kerusakan permanen, ya kan? Gitu. Nah, di segmen kita hari ini kita akan bahas tentang mitos kesehatan gigi yang salah kaprah. Ya, jadi kita akan luruskan mitos-mitos ya, yang kita anggap mitos nih, ya, yang salah kaprah di masyarakat dok. Ya, dan berhubung ada Ya. perwakilan dari masyarakat, boleh dong kalian yang kalian tahu tentang salah kaprah yang kalian pernah dengar gitu, coba ditanyain. Siapa tahu banyak kita banget. bisa meluruskan ya dok ya. Banyak banget nih dok, apalagi kita kan kerjanya sosial media nih tiap hari. Pasti nemu aja nih netizen-netizen yang pertanyaannya tuh aneh-aneh. Iya. Komentar-komentarnya Iya, macam-macam, ada yang negatif, kadang-kadang ada yang terima kasih. Terima kasih, bagus banget dari dia. Kayak, wah, ada yang apa namanya mau melihat konten kita dari sisi kesehatannya aja tuh udah kayak, wah akhirnya nih kita berhasil menginfluence satu netizen. Ya. Gitu. Oke, dari Audrey kira-kira mau ada ini nggak? Pertanyaan. Dari Audrey dapat pertanyaan-pertanyaan di sosial media, dari internet itu yang bertanya misalkan ke segmen kalian gitu. Ada nggak? Sebelumnya itu kalau kita kan kontennya tuh YouTube sama TikTok kan ya, jadi banyak di komen gitu loh. Jadi salah satunya ada nih dok, ada nih pertanyaan-pertanyaannya yang mau ditanyain. Ya masih Kita banyak banget. Udah banyak banget ya pertanyaannya ya? Pertanyaan-pertanyaan aneh itu dok. aneh-aneh sih. Tapi ini kita yang umum dulu deh. Yang Iya. dari ini dulu. Oke, apa tuh? Siapa lagi? Coba dulu nih. Oke, tutup dulu deh. Oke, dari Oke. Dira. Ini pertanyaannya ya dok ya. Oke. Menyikat gigi dengan keras membuat gigi bersih. Nah, benar nggak tuh dok? Oke. Menyikat gigi dengan keras atau kasar ya, itu justru dapat mengakibatkan perdarahan pada gusi dan kerusakan pada gigi. Jadi sebenarnya menyikat gigi dengan keras atau kasar itu sama sekali tidak membuat gigi bersih, justru berakibat negatif pada gusi dan gigi. Titik. Ya, jadi menyikat gigi itu yang gentle dengan bulu sikat yang halus, cuma teknik dan waktunya menyikat gigi yang diperbaiki. Gitu. Jadi keras-keras itu nggak jamin bersih. Iya, Ya. betul ya. Karena kan ada tuh kayak udah malam nih, udah ngantuk mau tidur, yang penting dia cepet nyerah gitu. Supaya bersih berdarah gitu ya. Barbar ya, Barbar. gosok giginya ya. Oke, udah jelas ya. Berarti itu Jelas tidak ya berarti. jaminan. Keras tidak jaminan bersih. Oke. Next question. Oh, tiga nggak? Oke deh. Aduh, untuk pertanyaannya ini, butuh bulu sikat gigi keras agar gigi bersih. Benar nggak tuh dok? Sebenarnya gigi juga bersih kalau dengan sikat gigi yang halus. Gitu, nggak harus yang sekeras buat sikat kamar mandi itu nggak perlu gitu kan, yang kasar kaku gitu nggak perlu. Yang kayak tadi dokter Indra sampaikan bahwa keras itu juga nggak jaminan, termasuk juga bulunya yang keras ya dok ya. Iya. Nah, beberapa dokter gigi juga merekomendasikan untuk menggunakan sikat gigi yang halus agar tidak melukai gusi dan merusak enamel gitu. Intinya balik lagi sih ke hal keras itu ya dok ya, Iya. tidak menjadi jaminan. Kekuatannya, bulunya keras gitu, tidak jaminan ada akan bersih gitu. Oke. Next question. Oke, next question. Sikat gigi otomatis lebih baik dari sikat gigi manual. Oke, otomatis atau manual. Ya. Dari judulnya aja ini ngebahas masalah kemudahan. Ya. Kalau dinilai dari kemudahannya, otomatis jelas lebih mudah. Itu benar, gitu kan ya. Tapi yang terpenting dari menyikat gigi itu jangan blur nih bahwa otomatis toothbrush lebih bagus daripada yang manual. Jangan diblurkan dengan itu. Tapi kembali lagi ke tujuan penting dari menyikat giginya ya.
yang terpenting adalah menyikat gigi itu minimal 2 kali sehari, ya. 2 kali sehari di waktu yang tepat. Oke. Jadi ini informasi yang sangat-sangat dasar banget yang sebenarnya harusnya harapan kita semua masyarakat tuh udah tahu. 2 kali sehari minimal, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jadi 2 waktu yang paling penting. Jadi kita garis bawahi ya, yang terpenting adalah menyikat giginya di waktu yang tepat. Bukan lagi masalah sikat gigi manual atau otomatis. Tapi kalau otomatis lebih mudah benar. Ya. Sebelumnya kita kan udah ada di kita harus sikat gigi otomatis, tapi itu kayaknya gadungan deh. Oh ya dok, berarti lagu anak-anaknya salah dong dok. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Enggak sepenuhnya. Iya sih. Ini lagunya dua nggak sih? Tapi itu better daripada tidak. Ya kan? Iya sih. Jadi sebenarnya kalau ngikutin lagu itu, gitu ya, Dok, ya. Mengikuti lagu itu ada orang yang refleksnya baru bangun tidur ya sikat gigi supaya refresh dulu kan, baru bangun kan nggak enak tuh bau nafasnya gitu. Tapi kalau dilihat dari segi kebersihan dan kesehatannya lebih baik di waktu-waktu yang tepat. Artinya minimal ya 2 kali sehari, mau 3 atau 4 kali is no problem. Tapi 2 waktu pentingnya itu terpenuhi. Oke. Jelas ya? Jelas ya. Oke, Berikutnya. Sekarang tidak perlu flossing. Kalau menurut Doknya gimana? Tidak perlu flossing. Nah, emang sih kita kan budayanya sikat gigi aja ya. Jarang yang namanya flossing, membudidayakan flossing tuh jarang banget orang masyarakat kita. Tapi kalian tahu nggak sih kalau menyikat gigi itu hanya membersihkan 2-3 permukaan aja dari gigi. Betul. Sementara permukaan gigi kita tuh ada 4-5 permukaan loh. Sela-sela gigi itu tidak bisa dibersihkan dengan sikat gigi. Kenapa? Makanya si flossing ini tuh penting banget buat membersihkan yang tidak terjangkau oleh sikat gigi. Jadi jawabannya penting banget buat flossing. Buat masyarakat yang belum tahu dok ya, masih awam tentang istilah flossing ya. Flossing itu artinya benang gigi ya. Jadi setelah menyikat gigi itu dibarengi atau dilengkapi dengan benang gigi untuk membersihkan sela-sela giginya. Itu penting banget. Kita sebagai dokter gigi udah sering lihat mau orang dibilang sudah rajin gosok gigi, kalau kita ambil sampel dari bagian sela-sela giginya itu masih belum bersih gitu. Andaikan ya dok ya, andaikan ya Audrey sama Dira ya, sela-sela gigi itu menumpuk sisa makanan dalam waktu lama, terakumulasi terus, bayangin betapa gampangnya nanti bakteri akan membuat gigi kita berlubang gitu loh. Itu apalagi yang paling tidak disadari, lubang di antara sela-sela gigi. Betul. Karena lebih sering tidak terlihat. Ya. Sampai akhirnya sakit baru terasa ya dok ya. Betul. Gitu. Nambalnya malah jadi lebih susah ya dok ya. Kenapa? Nambalnya malah jadi lebih susah. Iya. Jadi perlu ekstra teknik, perlu ekstra tenaga, ada ekstra waktu juga, dan ekstra biaya lagi ujungnya dok ya. Tapi ujung-ujungnya duit. Tapi kalau biasanya orang-orang tuh waktunya pernah buat konten di TikTok nih flossing. Ada orang yang bilang kayak nggak mau flossing takut berdarah, terus katanya nggak nyaman, katanya takut gusinya bengkak. Banyak kan ya orang-orang yang ada yang takut giginya renggang. It's not true guys. Jadi yang gaps karena flossing tuh bukan penyebabnya karena flossing ya dok ya. Ini kayaknya untuk jawab pertanyaan itu bisa kasih link channel segmen Tanya Dokter Gigi ya. Kita ada bahas masalah itu. Kita bisa dilihat juga ya. Bisa dilihat juga. Oke. Next ya. Ada lagi nggak? Ada dong dok. Banyak ya. Banyak. Kita. Kok jadi kita yang diserbu ya? Harusnya kan kita yang nanya. Tapi that's okay. Kita excited banget nih bahas. Intinya dari awal kita buat segmen ini ya kan, Tanya Dokter Gigi, tujuannya satu, membuat masyarakat lebih aware, meluruskan informasi, itu yang paling penting. Information, education itu
adalah prinsip dan goals kita. No problem. Bahasa sebanyak-banyaknya dibahas aja. Perwakilan masyarakat. Perwakilan masyarakat nih, komen-komen kalian. Komen-komen juga ya kalian ya kalau mau nanya. Nanti kita bantu tanya-tanya. Iya, nanti kita yang nyampein nih. Oke. Mouthwash cukup untuk menjaga kebersihan gigi. Benar nggak Dok? Gimana Dok? Jadi mouthwash kalau untuk memberikan sensasi segar di rongga mulut itu benar-benar terbukti ya. Karena kandungannya dia kan ada alkohol, ada perisa mentol atau xylitol gitu kan yang membuat sensasi segar di rongga mulut gitu. Itu benar. Tapi kalau kita bahas keefektifannya, kalau tadi sesuai highlightnya, apakah mouthwash cukup? Ya, tanda kutipnya cukup untuk menjaga kebersihan gigi? Ya, jawabannya mouthwash saja tidak cukup atau tidak mampu untuk menggantikan sikat gigi, ya, untuk menjaga kebersihan mulut. Jadi kalau misalkan dokter gigi menyarankan, kalau pakai mouthwash gimana Dok? Boleh saja. Ya, ada ekstra biaya untuk beli mouthwashnya. Dan yang terpenting adalah mouthwash itu sebagai pelengkap dari menyikat gigi. Jadi tidak menggantikan sikat gigi. Artinya kayak, aduh, bawa nafas nggak enak, habis makan, kumur mouthwash aja. Bukan begitu, ya kan? Tapi pada saat kita sudah maintenance, sikat giginya 2 kali sehari minimal, di waktu yang tepat, ditambahkan dengan mouthwash, silakan. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya itu cuma ini aja ya, maksudnya untuk penyegar aja ya, tapi untuk tidak membersihkan gitu. Betul. Artinya untuk menjawab highlight tadi, apakah cukup hanya mouthwash? Jawabannya tidak. Ya kan? Kalau mouthwash sebagai pelengkap, silakan. Soalnya banyak tidak wajib gitu. ya. Iya. Maksudnya mau tidur atau misalnya habis pulang anggaplah kayak dugem atau apa gitu. Alah langsung ini aja deh, langsung kumur-kumur tidur. Kan orang berat kepalanya itu sering banget orang yang ngerasa udah seger, anggapnya udah bersih aja gitu. Iya nggak sih? Kalau seperti di iklan, mampu menghilangkan sekian persen plak, ya bisa dibilang bisa, cuma tidak mampu. Bahkan yang tadi kita bahas ya, hanya mouthwash gitu loh. Jadi kita luruskan nih, berarti kita nggak perlu mouthwash. Ya perlu nggak perlu gitu. Sebagai pelengkap silakan aja gitu, tapi dengan sikat gigi saja, dengan benang gigi sudah cukup sebenarnya. Kalau mau ditambahkan dengan penyegar ya silakan. Ya. Oke guys, abis party jangan mouthwash doang ya. Udah pusing-pusingnya tetap sikat gigi. Isi sikat gigi, flossing, mouthwash udah langsung lengkap kita terus boleh tidur. Betul. Oke, next. Apa lagi nih? Mengunyah permen karet bebas gula sama baiknya dengan menyikat gigi. Oke, kalau permen karet yang mengandung xylitol itu dapat melindungi gigi memang, tapi tidak bisa balik lagi menggantikan sikat gigi untuk menjaga kebersihan mulut. Ya, jadi tidak sama baiknya, berbeda, tidak cukup. Makan permen karet aja nggak cukup ya Dok ya, tetap harus sikat gigi. Ya, mau dibilang kandungannya ada kandungan xylitolnya yang akan memberi lapisan mineral pada gigi, ya itu ibaratnya kayak tadi mouthwash sebagai pelengkap gitu. Oh, jadi pelengkap doang. Artinya kalau misalnya dibilang sekarang daripada makan permen karet yang tidak mengandung xylitol, ya mengandung xylitol lebih baik. Cuma kembali lagi ke poinnya, tidak mampu untuk menggantikan sikat gigi. Jadi untuk jadi penyegar doang ya. Nanti ujung-ujungnya pasti ada yang nanya, Dok, sikat gigi brand apa yang terbaik, terus pasta gigi brand apa yang terbaik menurut dokter? Kita udah menyarankan, better kamu mulai kebiasaan menyikat gigi yang rutin, apapun brandnya, karena itu kembali lagi itu yang penting. Percuma kita punya pakai brand yang mahal dan bagus menurut market, tapi kita malah nggak rajin menyikat gigi. Cuma sekali sehari misalkan gitu. Jadi percuma dong beli yang mahal, beli yang terbaik gitu.
Gimana? Bagaimana? Makin terbuka. Semakin terbuka pikiran-pikiran kita ya mengenai salah kaprah ini. Biar bisa jawab juga ya komentar yang ada di. Benar. Biar kita kalau ngeliat komenan TikTok tuh nggak yang gitu kan, kita bisa jawab. Nggak terus tanya-tanya juga, Dok, ini maksudnya apa sih? Jadi Iya, udah paham duluan ya. Dok, ini mah Dok Maran lagi gini. tolong jawabinnya dong. Tapi kalian sebagai representatif dari Sebuah klinik gigi. Ya, sebuah klinik gigi itu kan pasti sudah dibekali dengan paling tidak informasi-informasi Knowledge umum ya. ya. Apalagi nih yang Ada salah lagi nggak? kaprah? Selanjutnya, gigi berlubang karena gula. Gigi berlubang karena gula. Kalau dari konteksnya ya benar. Tapi kalau kita kembangkan, oh berarti gigi berlubang tuh cuma karena gula. Nanti kita makanan lain tuh nggak masalah. Ya, sekarang gini nih, gigi berlubang karena gula benar. Tapi kita kasih perjelas, bukan cuma gula yang mampu membuat gigi berlubang. Contohnya, makanan-makanan yang bertepung atau karbohidrat. Ya kan, karbohidrat tuh semuanya mengandung bahan-bahan yang sebenarnya kalau menempel pada permukaan gigi dalam waktu lama tidak dibersihkan, dia akan menimbulkan situasi asam pada gigi gitu loh. Jadi itu yang akan melunakkan email gigi kita. Itu pertama. Yang kedua, tadi bahas asam kan? Ya, yang kedua makanan-makanan asam itu juga mampu membuat gigi berlubang. Jadi misalkan kalau masyarakat yang senang makan asam, permen asam atau buah-buah yang asam, ya kan, dalam frekuensi yang sering, itu juga mampu menyebabkan gigi menjadi lebih gampang lunak gitu ya, gitu. Terus yang terakhir ya minuman-minuman seperti alkohol, ya, itu juga mampu membuat erosi pada gigi. Gitu. Jadi kalau tadi kita bahas gigi berlubang karena gula, bukan cuma gula, jadi makanan asam, alkohol, makanan bertepung atau karbohidrat juga mampu membuat gigi berlubang gitu ya. Kalau untuk buah-buah yang manis juga gimana tuh? Kan ada unsur gula yang gitu kan nggak sih? Nah, kalau kita lengkapin lagi nih bahas makanan apapun yang kita makan, minuman apapun, tapi nggak gosok gigi, ya semuanya. Kembali lagi. Kembali Kuncinya lagi. adalah gosok gigi. Iya. Ya, Kalau makanya sekarang gini. dibilang apa? Minum cuma air putih, makan nasi putih gitu kan ya. Terus nggak sikat gigi. Ya kan? Karbohidratnya yang menempel pada permukaan gigi juga mampu membuat lubang gigi dong. Masih juga ada gulanya. Iya, aku malah nyari kebenaran. Tapi kalau katanya makan buah itu baik untuk gigi juga, yang apalah masih ada. Tapi kan mengandung gula juga. Jadi makanya ditanya dalam Benar. Oke. Oke. Lagi? Gula adalah musuh terbesar gigi. Benar nggak sih, Dok? Kalau kita berbicara tentang gigi ya, gula memang tubuh kita butuhkan gitu kan ya. Cuma kita jangan mengkambing hitamkan si gulanya gitu loh. Jadi sebenarnya yang harus disalahkan adalah bakteri jahat yang memproduksi asam yang akhirnya menyebabkan gigi berlubang. Gitu. Ya kan? Jadi bukan gulanya, tapi bakteri yang produksi asamnya. Tapi sekarang kalau diperdalam lagi dok ya, kenapa ada bakteri jahat dok? Kita nggak bisa cegah di rongga mulut kita, di permukaan gigi kita itu ada bakteri baik untuk menjaga keasaman atau pH kita. Ada juga bakteri jahat yang sebenarnya lebih merongrong gigi kita. Itu satu, bakteri nggak bisa kita ilangin, gitu kan ya. Justru kalau bakteri kita tekan, nanti jamur yang akan naik gitu loh. Itu pertama. Terus yang kedua, terus kalau ada bakterinya, gimana dong dok cara nyetopnya? Ya kan? Ya cara stopnya kalau kita bahas ya masyarakat ya, ada 4 faktor yang sebenarnya membuat gigi berlubang. Ada gigi pertama, gigi kan nggak bisa kita ilangin dong, ya kan? Ada bakteri. Kita juga nggak bisa cegah tuh ada bakteri gitu, karena ada fungsinya juga. Terus yang ketiga ada substrat atau sisa-sisa makanan, karena kita makan kan. Lalu ada waktu. Jadi sebenarnya
Kalau 4 faktor ini ada, itu ada risiko untuk gigi berlubang. Gitu. Sekarang caranya mencegah gimana? Kita potong dua hal yang bisa kita cegah. Sisa makanannya dan waktunya. Jadi gimana nih caranya untuk mencegah berlubang? Gigi dan bakteri biarin aja. Ya kan, gigi kita perlu, bakteri kita perlu. Tapi sisa makanan menempel pada permukaan gigi dalam waktu lama, itu yang bahaya. Jadi kita potong nih. Caranya apa? Ujung-ujungnya sikat gigi lagi. Kembali lagi. Paham nggak? Paham nggak? Paham. Sisa makanannya di permukaan gigi kita sikat dengan sikat gigi. Sela-sela gigi kita pakai benang gigi. Mau ditambahkan dengan mouthwash untuk penyegar, silakan. Lalu dibentuklah habit atau kebiasaan menjaga kesehatan gigi setiap hari. Rutin, ya aman. Gitu aja. Oke, paham kan ya? Jadi jangan salahin gulanya. Ya. Atau bahkan sampai ada ya Dok, pasien aku tuh yang anaknya nggak boleh makan gula atau makan coklat sama sekali. Sampai segitunya orang tuanya. Padahal ya itu yang kurang edukasi ya. Dibuka lagi wawasannya gitu. Kalau ngomongin masalah edukasi ya, Alpi sama Dira ya, sebenarnya ini panjang dong. Kita punya bahasan khusus tentang kesehatan gigi anak nanti ya. Benar. Cuma kalau kita bahas sekelumit dikit ya tentang edukasi untuk anak. Kalau si anak tidak boleh makan coklat, sepertinya itu dunianya anak-anak ya. Iya. kan? Kasian Coklat, banget gitu. Es krim, Permen. wafer, permen, biskuit, dunianya anak-anak tuh. Kalau si anak nggak dapet, dia bisa melongo heran ngeliat anak-anak lain kok boleh ya, ya kan? Jadi lebih baik edukasi orang tua boleh, tapi tidak berlebihan. Karena apapun yang berlebihan kan bukan cuma gigi yang bermasalah kan? Iya. Satu, tidak berlebihan. Yang kedua, lebih baik itu sebagai rangsangan atau reward. Habis mau berkunjung ke dokter gigi, habis kita jadi anak pintar, sekolah yang baik, reward berupa apa, sesuatu yang disenangkan, bisa menyenangkan mereka, itu bagus. Cuma balik lagi, tapi kan coklat Dok. Balik lagi, jangan nyalahin coklatnya, jangan nyalahin gulanya. Makanan apapun kalau tidak dibiasakan dia menjaga kebersihan mulut, sama aja gitu loh. Ya, nanti kita akan bahas ya, terutama untuk parents yang mengalami kesusahan untuk bagaimana mendidik anak, terutama masalah kesehatan gigi. Kita akan punya bahasan khusus, bahkan nanti kita juga akan ya kita ada ahlinya juga ya Dok ya. Ya. Wah, seru nih. Seru dong. Tiba aja. Kita nih semakin lama bikin konten tuh semakin muncul ide, semakin excited, semakin semangat gitu loh. Ya kan, karena kita nggak lupa juga terima kasih ya buat semua yang udah nonton, yang udah subscribe, dan share YouTube artinya kita. jadi semangat kita ya buat Iya. bikin konten, terus buat intinya kita sharing pengetahuan tentang kesehatan gigi. Nih guys yang belum subscribe, cepetan bisa. Bantuin kita dong, biar kita nggak punya Iya, lebih semangat ya. platinum. Woi, baru Itu mulai. bonus guys, Iya, itu ada bonus. Poinnya adalah Tetap edukasi. masyarakat teredukasi. Banyak tahu juga permasalahan gitu. Nah. Kan kalau subscribe ada notifikasinya Dok, ada ilmu baru lagi. Oh iya. Oke. benar. Iya. Oke. Ada lagi nggak? Ada dong. Lagi mungkin 2 pertanyaan lagi kali ya Dok ya. Gigi putih adalah gigi sehat, betul nggak Gimana? Dok? Gigi putih adalah gigi sehat. Jadi gigi putih itu nggak jaminan adalah gigi yang sehat. Banyak kan tuh yang giginya pakai finir-finir yang super white, tapi nggak sehat juga. Iya. Atau gigi yang natural, pengennya putih tapi gusinya belum tentu sehat. Gitu ya nggak sih Dok? Kalau ngomongin tentang warna gigi ya, sepertinya ya benar. Artinya salah kaprah dan itu mitos gitu kan ya. Artinya gigi putih itu tanda bahwa gigi sehat. Warna gigi itu tidak sama setiap individu. Ya, artinya setiap individu memiliki warna alami yang berbeda. Jadi indikasi dari gigi sehat itu sebenarnya lebih gampang kita lihatnya.
nafas yang segar dan tidak ada gigi berlubang, itu indikasi utama bahwa gigi kita dalam keadaan yang sehat gitu. Tapi sebenarnya kalau gigi putih itu sebenarnya selain kelihatan sehat, kelihatan bersih aja sih. Jadi kayak estetik banget ya, gitu. lebih ke estetik sih. Kita sempat bahas ya dok ya, yang kayak apa penyebab gigi berlubang yang bisa ngaruh ke bau mulut. Yang tadi kan belum tentu apa gigi putih itu nafasnya segar apa enggak, bau apa enggak gitu kan. Biar kita juga bisa lihat tuh dari jauh, oh sehat nih orangnya, bersih nih gitu. Enggak juga ya. Dan sebenarnya kalau dilihat dari appearance-nya, dari wajah seseorang, dari kita bicara secara umum nih, kepribadian seseorang menjadi percaya diri, it means kayak dia punya, mungkin dari segi kesehatan dia merasa dirinya sehat, terutama gigi ya. Orang yang lebih rajin ke dokter gigi untuk check up rutin, rajin maintenance di rumahnya, ya kan, dan dia tahu hasil check up-nya dia bagus, sehat, dia psikologisnya akan membuat ada dorongan untuk dia lebih percaya diri tampilnya. Confidence levelnya so up gitu. Ya dong, maksudnya dengan kamu ngomong depan orang, apalagi kalau nanti udah nggak pakai masker ya dok ya, kan pasti lebih kayak berani nih ngomong deket atau gimana gitu kan, nggak yang kayak ya kalau misalkan dia sadar dengan masker aja dia bisa nyium baunya, bau mulutnya, pasti nggak bakal pede dong ngomong sama orang kayak oh iya ini begini, pasti kan lebih confidence-nya lebih rendah. Beda sama orang kayak oh iya gini, dia lebih ekspresif, dia lebih all out gitu ya dok. Jadi estetik boleh, cantik boleh, tapi yang utama itu sehatnya. Gitu. Itu sih yang selalu kita tekankan ke pasien-pasien kita yang kayak, dok saya pengen gigi saya putih, pengen gigi saya super white, tapi ternyata giginya masih bolong-bolong. Oke, kita beresin healthy aspeknya dulu ya dok ya. Baru kalau udah sehat semua, baru kita ke estetik aspek kayak gitu. Betul. Oke. Ada lagi nggak? Last question dari aku. Oke, pertanyaannya, tidak perlu periksa jika tidak sakit gigi. Nah, ini dia nih yang sebenarnya sering rancu banget dok. Kalau misalkan di pendidikan kesehatan gigi di SD, kunjungi dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Judul itu ada. Di iklan komersial pasta gigi. Jika dengan pasta gigi dan sikat gigi ini, lalu kunjungi dokter gigi 6 bulan sekali. Orang terkonsep di otaknya, oke, kunjungi dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Ada yang menangkap itu dengan baik, ada juga yang salah kaprah. Pada akhirnya ada satu pasien saya datang, dok kenapa sih bisa karang gigi saya, kenapa sih dokter bisa bilang saya lubang? Dan mereka percaya karena kita liatin hasil check up-nya. Herannya mereka, kenapa bisa terjadi dok? Kan saya kontrol setiap 6 bulan sekali. Nah, di sini yang mau kita luruskan ya untuk masyarakat. Periksakan gigi minimal 6 bulan sekali. Itu maksudnya ada atau tidak ada masalah maksimal. Sebenarnya jangan lebih dari 6 bulan. Kalau saya pakai analogi nih dok ya, mau servis mobil itu ngikutin kilometer atau ngikutin bulan. Kalau duluan tercapai kilometernya ya servis, kalau belum tercapai kilometernya sudah waktunya berapa bulan ya servis gitu loh. Sama kayak gigi, kalau misalkan tidak ada keluhan diperiksakan aja 6 bulan sekali. Tapi kalau sudah merasa ada keluhan, mau 1 bulan, mau 2 bulan, mau 3 bulan, jangan ditunggu ya dok sampai 6 bulan. Ditunda, gitu loh. Ya. Tapi belum 6 bulan nih gitu. Betul. Jadi highlight tadi yang dibilang tidak sakit, tidak perlu ke dokter gigi. Sebenarnya pemeriksaan gigi secara rutin itu mampu dokternya untuk mendeteksi dini, untuk melihat ada masalah gigi nggak yang bisa kita cegah sebelum keadaan menjadi lebih parah gitu. Sebab ketika ada gigi berlubang atau gusi bengkak dalam tahap-tahap awal itu mungkin belum ada keluhan. Jadi pada saat dia baru menyadari ada keluhan itu sebenarnya udah berapa step
tingkat keparahan gitu loh. Iya, yang harusnya bisa dicegah. Bisa dicegah. Gitu. Ya. Jadi jangan tunggu sampai ada komplikasi lebih lanjut, merasa sakit yang tidak tertahankan baru ke dokter gigi gitu ya. Oke. Kalau mereka kan rutin. Kalau mereka rutin, kalau di sini rutin buat cleaning, check up tuh udah pasti ya, Dok ya. Karena tujuan kita membentuk kebiasaan. Iya. Ya, kebiasaan terutama tadi psikologisnya dulu, tidak takut ke dokter gigi ya. Jadi sebenarnya kita udah ada, Dok ya, video tentang yang bahas tentang takut ke dokter gigi kan sudah ada di YouTube ya. Bisa ditonton, oke. Nanti akan nyambung ke sini tentang mitos dan Salah kaprah tentang dokter gigi gitu. Oke. Oke, jadi kita simpulin ya. Jadi udah lumayan banyak banget pertanyaannya. Makasih lo sudah collab sama Sudah mau jadi bintang tamu kita. Makasih nggak sih udah diajakin banyak tahu nih. Udah ngejawab semua komen-komennya. Mudah-mudahan tercerahkannya kalian mewakili juga masyarakat lebih jelas informasinya, lebih teredukasi ya. Dan saya mau simpulin nih guys ya. Oke. Jadi menjaga kesehatan gigi itu susah-susah gampang ya. Gampang itu cukup dengan menyikat gigi, flossing, rutin gitu. Susahnya adalah membentuk kebiasaan. Nah, itu dia. Ya, jadi yang terpenting adalah menyikat gigi secara rutin pada waktu yang tepat dan jangan lupa kunjungilah dokter gigi. Gitu. Iya. Karena tujuan mengunjungi dokter gigi ini bisa mencegah hal-hal yang jadi pada gigi, bahkan melindungi dan memperhatikan kesehatan gigi sebelum menjadi lebih parah atau menjadi lebih kompleks. Oke, kita akan hadir lagi, Dok ya, dengan video-video lain dan bahas banyak banget tentang seputar kesehatan gigi di masyarakat. Nggak lupa juga tolong ditonton juga ya. Ya, segmen wow. Ya. Words or word-nya dari tim kita. Kita sering mengorbankan ini ya. Diri mereka loh, mereka sendiri loh. totalitas loh. Eksperimen aneh yang diminta sama kalian. Tolong. Oke. Sekarang kita minta tolong nih, tolong promote dong ini kita. Iya. Segmen Tanya Dokter Gigi tolong dipromote dong. Oke, besok kita robotin. Tadi kalian sudah ini impersonate kita nih. Sekarang impersonate lagi dong. Oh iya. Kalian yang closing. Kalian yang closing. Oke. Kumis sudah hilang. Ya udah nggak usah pakai kumis lah ya. Jangan lupa yang aku dong. Selayaknya Dok Mauren. Menjadi Dok Mauren. Oke, guys. Jangan malu-maluin dong ada. Oh iya, aku malu sebenarnya. Aku masih lebih-lebih aja sih malu. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian. Lupa ngomong itu lebih ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe, comment, like. Oh, jangan lupa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di segmen Tanya Dokter Gigi. Yeay.